Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Roy Bahri dari Teknik Industri Universitas Buana Pejuangan Karawang. Ya, di sini saya akan menampilkan sebuah presentasi dan sebuah video mengenai manual proses manufacturing of a Spurgeon atau proses manufaktur dari roda gigi lurus yang dilakukan secara manual. Nah, ini termasuk ke dalam pemesinan atau machining. Machining itu adalah sebuah proses yang dimana ada logam terbuang dalam proses tersebut. Ya, next kita akan ke pembahasannya. Nah, selanjutnya ada best of the topic. Nah, best of the topic one, what is the spur gear atau apa itu roda gigi lurus? Kedua, function of spur gear atau fungsi dari roda gigi lurus. Dan ketiga, types of gear atau tipe-tipe jenis-jenis dari gear. Nah, keempat ada manufacturing process dan kelima ada conclusion atau kesimpulan. Oke, next. Nah, yang pertama tadi adalah what is a screw gear? A screw gear is the simplest and most common type of gear atau spur gear atau roda gigi lurus adalah roda gigi yang paling simple dan paling sederhana yang paling banyak digunakan oleh umum. Nah, characterized by strike it that are parallel to the axis of the gear atau karakteristik dari gear tersebut yaitu memiliki gigi-gigi lurus yang sejajar pada porosnya. Nah, spur gear are used to transmit power and motion between two parallel shafts. Nah, spur gear ini digunakan untuk mentransmisikan daya dan gerakan antar dua poros. Nah, yang kedua ada function of spur gear, fungsi dari spur gear. Nah, yang pertama ada change the speed and torque between two shafts atau mengubah speed dan torsi antar dua poros. Yang kedua ada reverse the direction of rotation atau bisa dibilang juga memutarbalikkan arah. Yang ketiga ada used in many mechanical system like gearboxes, machines, clocks, and printer. Atau biasa digunakan dalam sistem mekanis seperti roda gigi box, mesin, jam, dan printer. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe gear atau jenis-jenis gear. Nah, yang pertama ada spur gear, roda gigi lurus, ada helical gear, bevel gear, worm gear, planetary gear system, rack and pinion, internal gear, and spiral gear. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar dari gear, jenis-jenis gear yang ada. Mungkin ada sebagian juga yang mungkin saya tidak cantumkan di sini, ya setahu saya dan hanya ada ini ya, gear, contoh-contoh gear. Nah, selanjutnya ada flowchart dari proses manufaktur spurgin. Yang pertama, memulai, lalu raw material atau bahan mentah masuk, lalu measurement atau pengukuran, selanjutnya ada laser cutting, pemotongan dengan laser, lalu ada drilling, pengeboran, lalu ada turning, pembubutan, lalu ada gear cutting, pemotongan gear sisinya, lalu ada heat treatment, perlakuan panas, dan finish. Oke. Okay. And next, the video of a manufacturing process spur gear. Ya, mari kita nonton dari contoh video dari proses manufaktur dari roda gigi lurus. Nah,
Ya, seperti pada ada voucher tadi, di sini ada seorang mekanik mengambil raw material atau bahan mentah yang didapatkan dari besi bekas. Nah, lalu setelah itu sang mekanik melakukan measurement atau pengukuran dengan alat bantu seperti jangka. Nah, alat bantu ini digunakan untuk mengukur diameter dari roda gigi yang akan dibuat. Nah, setelah itu ada proses laser cutting. Laser cutting ini adalah proses yang dimana kita memotong hasil yang sudah diukur tadi dengan jangka. Nah, setelah itu sisa-sisa dari hasil pemotongan laser tadi disimpan atau dilelehkan untuk dijadikan sebuah material baru atau produk baru. Jadi di sini yang diambil hanya hasil pemotongan laser cutting tersebut. Nah, hasil pemotongan tadi berbentuk bulatan-bulatan yang berdiameter bervarian untuk roda gear yang akan dibuat. Nah, setelah itu sang mekanik memasukkan hasil pemotongan gear tadi yang masih berbentuk bulatan ke dalam mesin bubut. Nah, di dalam mesin tersebut, pada mesin bubut tersebut dilakukan dengan proses drilling untuk mengebor bagian tengah pada gear yang dimana untuk digunakan pada poros. Ya, di sini juga sang mekanik melakukan proses turning yang dimana proses tuning tersebut untuk meratakan bagian depan pada gear tersebut. Nah, selanjutnya sang mekanik juga melakukan proses turning pada bagian samping gear. Nah, sang mekanik melakukan proses tersebut dengan beberapa bahan gear yang diratakan. Karena kalau cuma satu, ya mungkin ngabisin waktu kali ya. Ya, tadi adalah proses turning. Nah, lalu selanjutnya sang mekanik membawa hasil bahan tadi yang berbentuk bulatan yang sudah rata oleh proses turning ke dalam mesin mesin gear cutting. Nah, di sini adalah proses gear cutting dilakukan. Nah, pada saat proses ini, proses gear cutting ini harus dikasih pelumas atau ya pelumas. Pelumas ini bisa berbentuk pelumas ini cairan ya untuk pendingin supaya tidak panas pada bagian pemotong gearnya sama pada gearnya juga. Nah, intinya pelumas ini sebagai coolant atau sebagai pendingin. Nah, mesin itu juga berputar. Nah, selanjutnya sang mekanik juga melakukan ini proses pembersihan logam yang tersisa pada hasil gear cutting tersebut. Nah, sesudah hasil gear cutting tersebut, maka jadilah produk dari spool gear atau roda gigi lurus. Nah, karena ini proses manual atau dilakukan oleh masih dilakukan dengan manusia, bukan otomatis yang dilakukan oleh robot, maka tidak ada proses heat treatment. Nah, heat treatment itu kan adalah perlakuan panas yang dimana si gear tersebut dipanaskan lalu didinginkan dengan cepat agar si gear tersebut mengeras dengan baik. Ya, and next. Nah, sumber video yang saya ambil tadi berasal dari How is Made channel YouTube dengan berjudul Gear Manufacturing Process atau How is Made. Ya, bisa diklik lah ya tombol di atau link di bawah ini gitu. Oke, yang terakhir ada conclusion.
atau kesimpulan. Spur gear is the simplest type of gear, characterized by straight teeth that are parallel to the axis of the shaft. Spur gear atau roda gigi lurus adalah roda gigi yang paling simple dan paling sederhana dan paling banyak digunakan. Karakteristik tersebut adalah memiliki gigi-gigi lurus yang sejajar pada porosnya. Nah, this this gear is used to transmit power and motion between two parallel shafts, yang dimana artinya adalah gear tersebut berguna atau digunakan untuk mentransmisikan power dan daya atau gerakan antara dua poros shaft atau antara dua poros. Nah, selanjutnya the main function of screw gear is to change speed and throughput in mechanical system. Fungsi utama dari screw gear adalah mengatur kecepatan dan torsi pada sistem mekanik, as well as to reverse the direction of rotation. Ya, seperti tadi, memutarbalikan rotasi. In addition to screw gear, there are various other types of gear such as helical gear, bevel gear, and other. Ya, ini adalah tadi jenis-jenis gear seperti helical gear, bevel gear, and other dan lain-lain. Nah, the manufacturing process of a screw gear typically include the following step atau proses manufaktur yang dilakukan pada pembuatan screw gear tersebut adalah yang pertama bahan mentah, lalu ke pemotongan laser, lalu ke drilling atau bisa dibilang pengeboran, turning, pembubutan, gear cutting, pemotongan gear yang membentuk gigi-gigi lurus pada pinggir-pinggir bahan tadi yang sudah dipotong secara bulat. Lalu ada heat treatment. Nah, proses heat treatment ini biasanya ada di proses manufaktur otomatis yang tidak ada manusianya atau manusianya hanya sebagai penggerak sistem. Karena tadi adalah proses manual, maka tidak ada proses heat treatment. Nah, selanjutnya ada finishing. Oke, tidak terasa video dan presentasi dari saya sudah selesai disampaikan. Nah, tugas video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah saya. Terima kasih juga sudah menonton dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau menyinggung pihak yang lain. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.